di rumah juga baik kan? Baik. Harap pasti baik kok. Pasti adik-adik rindu mau beribadah lagi kan? Nah, marilah kita akan mulaikan ibadah kita. Kita angkat lagu Selamat Pagi Bapak. Marilah kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, matanya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan pada kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kau berikan kami kesehatan selalu Tuhan, hingga kami bisa ada pada saat itu Tuhan. Tuhan, setelah kami akan melakukan ibadah sekolah minggu kami Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap kami Tuhan, sampai ibadah kami selesai Tuhan. Dalam nama-Mu, haleluya, haleluya, amin. Nah, adik-adik pada tahu nggak? Kalau kita itu setiap hari itu harus baca. Nah, adik-adik bawa kitab suci tak? Bawa kan? Coba tunjukkan dulu. Adik-adik di rumah juga setiap hari harus membaca kitab ya, karena firman Tuhan itu bisa menguatkan setiap kita. Kita angkat satu lagu, firman baca kitab suci, doa setiap hari. Dalam bahasa Inggris. Adik-adik pada bisa kan? Kita pakai gerakan ya. Lagi turun. Kita pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Grow, 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 grow.
kita angkat lagu Firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan. Kami telah menyanyikan lagu-lagu kami Tuhan. Sebentar kami akan membacakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kakak yang akan membacakan firman-Nya Tuhan kepada kami Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi. Pagi. Oke, gimana kabarnya? Baik. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita buka Alkitabnya dalam Keluaran 20. Oke, ayat 16. Keluaran 20 ayat 16. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Oke, sebelum kita ke sini, ya, Miss Nika mau review lagi atau mengingatkan lagi tentang 10 perintah Tuhan. Oke, ada yang masih ingat 10 perintah Tuhan? Coba ya, dari yang pertama, kedua, ketiga. Kalau bisa order, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Ya, yang pertama apa? Ya, jangan ada padamu Allah lain. Oke, kemudian yang kedua apa? Ya, jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun. Oke, kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormati orang tua. Oke, yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang sembilan, ya, jangan mengucapkan saksi dusta atau jangan berbohong. Yang terakhir, jangan mengingini rumah sesamamu. Oke, jadi 10 firman ini, 10 perintah Tuhan itu harus kalian ingat ya, dari yang pertama, kedua sampai ke 10. Oke, kemudian kita akan lanjut ya. Jadi minggu ini atau hari ini kita akan belajar tentang mengatakan saksi dusta. Oke, maksudnya di situ tidak mengatakan saksi dusta adalah jangan berbohong. Oke, kemudian jangan berkata yang tidak benar. Oke, coba Miss Nika mau kalian kasih contoh. Seandainya, bukan kasih contoh, apa sih perasaan kalian kalau seandainya teman kalian itu di sekolah berbuat curang? Contohnya lagi self test, oke, tiba-tiba ada yang nyontek. Apa perasaan kalian? Marah, oke. Ada lagi? Atau ada yang senang? Ayo, kesal kan? Kemudian apa yang harus kalian lakukan ketika melihat teman kalian seperti itu melakukan kecurangan?
apa yang akan kalian lakukan? Oke, apakah menjauhinya? Apakah akan bertanya bagaimana caranya, menyontek seperti apa gitu? Apa yang akan kalian lakukan? Bilang ke guru, oke, apa lagi? Jadi banyak yang harus kita lakukan ya. Bilang ke guru, kemudian kasih tahu dia bahwa itu tidak benar. Kemudian gimana sih perasaan? Oke, ya perasaannya tadi ada yang kesal, ada yang marah. Oke, kemudian kalau seandainya kalian berbuat seperti itu, terus teman kalian kasih tahu sama guru, kasih tahu sama orang tua, contohnya bahwa kalian itu berbuat curang atau berbohong, ya, maka perasaan kalian gimana? Akan sedih. Oke, sedih. Kenapa? Ketika kita berbuat curang atau berbohong, ya, kita akan merasa sedih dan merasa dikucilkan. Oke, dikucilkan. Bisa aja ketika kalian berbuat curang, teman kalian menjauhi kalian. Oke, kalian tidak dikawani lagi, nggak diajak main lagi, atau nggak dikasih lagi, nggak dibagi lagi makanan. Oke, karena kalian berbuat curang. Ya, jadi di sini kita dituntut untuk tidak berbohong. Ya, jangan menjadi saksi dusta. Jangan berbohong, atau lebih khususnya lagi tidak berkata yang tidak benar. Oke, di dua raja-raja ya, Nabi Elisa memberi petunjuk bahwa nubuatannya bukan untuk cari untung, tetapi ya untuk menunjukkan bahwa bukan dia yang membuat mukjizat, ya, tapi siapa yang membuat mukjizat? Tuhan Yesus. Oke, tapi semua adalah karena Tuhan yang melakukan. Ya, jadi bukan si Elisa, ya, dia memberikan petunjuk nubuatan itu bukan karena dia untuk cari untung. Oh, kalau saya buat seperti ini, mereka bayar. Ya, bayar, jadi saya cari dapat untung. Enggak, bukan seperti itu. Dia hanya untuk menunjukkan bahwa bukan dia yang membuat mukjizat, tetapi Tuhan. Oke, di ayat 11, harta yang akan diberikan ke Naaman, ya, diberikan Naaman kepada Elisa adalah sangat banyak. Kemudian di ayat ke-22, Gehazi menginginkan harta tersebut. Itu ya, ia merasa hal ini tidak adil, ya. Tuannya Nabi Elisa tidak menerima pembayaran dari Naaman. Ia mau mewakili Nabi Elisa sehingga ia berbohong kepada Naaman dan juga berani berbohong kepada Nabi Elisa. Oke, sama seperti yang Mustike udah kasih tadi. Contohnya kalau seandainya teman kalian berbohong, ya, maka seperti itu. Ya, di sini Gehazi itu berbohong kepada Naaman dan juga kepada Nabi Elisa untuk apa? Untuk menerima keuntungan si Gehazi, ya, tetapi sedangkan si Elisa ya tidak. Kemudian ayat 27, berbohong dapat mengakibatkan hal yang serius. Contohnya, oke, ketika kalian berbuat bohong, ya, kemudian tiba-tiba orang tua tahu, oke, orang tua tahu, kemudian pasti kalian akan kena marah dan juga ada beberapa yang akan menjauhi kalian kalau kalian ketahuan bohong. Oke, pasti akan malu. Ya, sama seperti yang di cerita ini, ya, akan mengakibatkan hal yang serius. Tidak diceritakan apakah Naaman mengetahui kebohongan yang dibuat oleh Gehazi. Kalau dia sampai tahu, maka kesaksian akan Nabi Tuhan akan buruk. Oke. Kita tahu juga hukuman apa yang dialami oleh Gehazi karena berbohong terhadap Naaman dan Nabi Tuhan. Oke, Miss Nika mau tanya, dari tadi yang Miss Nika ceritakan, Nabi Tuhan di situ dimaksud adalah Nabi siapa? Ya, Nabi Elisa. Jadi ingat saja ya, ketika kita berbuat kebohongan, ingat itu tidak boleh, bahwasanya itu berdosa. Ketika kita berbuat kebohongan, maka kita akan mendapat hukuman yang setimpal. Oke, bisa aja kita dijauhi teman, bisa aja kita dimarahi orang tua, atau dikasih hukuman, contohnya nggak dikasih main HP selama 1 bulan, contohnya, ya, meskipun hari libur karena kita ketahuan berbohong. Jadi intinya adalah kenapa kita harus melakukan, ya, kenapa harus melakukan kejujuran, yaitu tidak boleh berbohong. Oke.
Karena Allah menciptakan kita, ya, maka Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya, jadi setiap perlakuan atau setiap yang kita lakukan itu Tuhan tahu. Oke, bahkan ketika kalian mau berbohong pun Tuhan sudah tahu. Itulah sebabnya kita diberi peraturan-peraturan yang tadi, yang 10 aturan tadi. Ya, ingat yang pertama adalah 10 hukum Taurat atau 10 aturan Tuhan. Yang pertama adalah jangan ada Allah lain. Kemudian yang kedua, jangan membuat patung. Coba yang kuat, yuk, mesti kita mau dengar. Yang pertama, 10 perintah Tuhan. Yang pertama, oke, jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, jangan membuat patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah orang tuamu. Oke, yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. 8, jangan mencuri. Yang kesembilan, ya, jangan mengatakan saksi dusta atau jangan berbohong. Kemudian yang terakhir, ya, jangan mengingini rumah sesamamu. Jadi hari ini kita belajar tentang perintah Tuhan yang ke-10. Really? Jangan berbohong, atau jangan berbohong itu yang ke-9, ke-10. Ayo, berapa? Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta. Oke, itu saja untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita ke ayat hafalan. Ayat hafalannya yang tadi, ya, Keluaran 20 ayat 16. Coba kita baca sama-sama yang kuat. 1, 2, 3. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Oke, itu saja. Terima kasih. Kita akan berdoa. Ya, tutup tangan, tutup mata, yang lipat tangannya. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu dan kemurahan-Mu. Kami ada di sini, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang menjadi terang bagi hidup kami. Biarlah ajarlah kami untuk melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, khususnya untuk tidak berbohong. Bantu kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita akan lanjut ke aktivitas. Yang kelas kecil akan dapat kertas seperti ini. Ini warna ungu, ya. Jadi gimana caranya? Nanti di sini kan ada nih. Ini Tuhan berkata jangan mengucapkan saksi dusta. Keluaran 20 ayat 16. Oke, ini kalian gunting. Oke, nanti kalau kalian nggak bisa gunting, minta tolong sama orang tua atau cece-cecenya, minta guntingin ya. Kemudian di sini kan ada garis putus-putus. Oke, setelah itu ini kalian cutter boleh digunting, boleh minta tolong sama orang tua atau juga cece-cecenya ya. Setelah itu jadinya seperti ini. Oke, ini ya. Oke, ini. Kemudian gimana caranya lagi? Yang ini dimasukkan dari belakang. Oke, ini. Nah, udah jadi deh. Oke, kemudian yang kelas sedang. Yang kelas sedang akan dapat kertas seperti ini. Oke. Ini di sini ada tulisannya. God says, do not tell lies. Exodus 20 verse 16. Oke. Yang pertama kalian harus gunting ya, gunting garis yang di tengah. Kemudian setelah itu ini kan dia ngomong, dia meragukannya seperti itu, tapi kalian buat di sini
seperti gelembung-gelembung gimana, atau circle juga boleh. Boleh seperti ini. Di sini nggak pandai gambar ya, jadinya seperti ini. Kemudian kalian tulis di sini kata-katanya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini juga buat juga sama ya gelembungnya. Oke. Terus di sini tulisnya kalian buatlah kata-katanya. Oke, kemudian itu yang untuk kelas sedang. Sekarang yang kelas besar. Oke. Jadi kelas besar bisa menggunakan, karena di sini kan isinya harus pakai bahasa Inggris. Oke, kalian pakai NKJV ya, yang bahasa Inggris. God's instruction number 9 ya, perintah Tuhan yang ke-9. Write the first letter of each object in the space below it to discover the 9th commandment. Oke, di sini kalian tulis, kalian buka Alkitab dalam bahasa Inggris, kemudian kalian isi di sini. Exodus 20 verse 16 atau Keluaran 20 ayat 16. Oke, itu saja. Terima kasih. Have a blessed day.